Bismillah, alhamdulillahilladzi manna alaina syahra Ramadan syahran aziman mubarakan unsila fihi al-Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mizan, amma ba'du. Para shaimin shaimat hafizakumullah, pada sore hari ini menjelang menanti datangnya berbuka puasa, kita akan berdiskusi membahas satu tema tentang masalah salat Id di dalam suasana saat ini, yakni di dalam suasana COVID-19, di mana ini adalah merupakan salah satu wabah yang melanda hampir seluruh dunia termasuk di Indonesia. Dan banyak pertanyaan yang datang kepada kita, khususnya bagaimana cara melaksanakan sholat Id pada suasana COVID-19 ini. Karena biasanya kita sholatnya beramai-ramai bersama-sama di masjid bersama dengan keluarga. Lalu bagaimana kalau kita kemudian sholatnya di rumah sendirian, bagaimana khutbahnya dan seterusnya. Kita akan bahas insya Allah, dan akan kita ambil satu rujukan kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Ini adalah salah satu kitab yang fokus membahas tentang pendapat-pendapat di dalam madhab Syafi'i. Kita sengaja memilih kitab ini, Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, karena kita pada umumnya bermadhab Syafi'i, meskipun di dalam rumusan Nahdlatul Ulama NU itu di dalam bermadhab mengikuti 4 madhab. Pertama kita kenali hukum atau masyru'iyatu salatil idain. Pensyariatan salat Id ini dimulai pada tahun kedua Hijriah di Madinah bersamaan dengan diwajibkannya puasa Ramadan. Ada beberapa hadis yang menjelaskan ini, diantaranya adalah hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri wal adha dan musalla. Beliau dan para sahabat keluar untuk menunaikan salat Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Wan nasu julusun ala sufufihim, manusia para sahabat duduk sesuai dengan barisan shaf mereka. Faya'iduhum wa yusihim, lalu Nabi memberikan nasihat, memberikan tausiah di dalam pelaksanaan sholat Id itu, yang nanti kelak menjadi salah satu kesunahan di dalam sholat Id, yakni membaca kedua khutbah. Kemudian yang kedua, apa hukumnya melaksanakan sholat Id? Sholatul Id sunnatun muakkadatun li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat Id ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Kenapa? Karena Rasulullah selalu mengerjakan ini. Sunnahnya sunnah muakkad. Jadi sangat dianjurkan sekali setiap kita selesai melaksanakan sholat Id untuk setiap selesai kita mengakhiri bulan puasa Ramadan, kita tutup dengan pelaksanaan sholat Id. Tapi ada yang menarik di sini, dikutip juga, sholat Id ini hukumnya fardu kifayah. Ini pendapat Hanabalah. Kenapa? Karena memang dalam sejarahnya sholat Id ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Hatta tawaffahu Allah azza wa jalla, sampai Rasulullah meninggal dunia. Maka ketika sholat Id ini dikatakan fardu kifayah, maka harus ada
di antara sekelompok orang. Dalam mazhab Hanabalah dikatakan setiap ada perkumpulan manusia 40 di sebuah perkampungan mencukupi hitungan 40, maka wajib secara fardu kifayah untuk melaksanakan sholat Id. Ada salah satu di antara mereka yang melaksanakan sholat Id. Tetapi mayoritas ulama, jumhur termasuk Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah, sunnah. Hanya fenomenanya biasanya yang terjadi, sholat Id ini meskipun sunnah muakkad, hukumnya sunnah, mengalahkan yang wajib. Jadi sebuah masjid kadang ketika sholat Jumat tidak penuh, tetapi ketika sholat Id meludak sampai keluar. Memang fenomena ini, fenomena akhir zaman, kadang-kadang ada keterbalikan dalam realitas. Yang sunnah menjadi wajib, yang wajib menjadi sunnah. Bahkan yang lebih terpenting sekali juga di samping sholat Id ini adalah sebenarnya sholat tarawih. Karena sholat tarawih ini adalah salah satu sunnah Nabi yang itu sangat dianjurkan. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang melakukan qiyam Ramadan. Jadi di masa Nabi memang tidak ada istilah tarawih. Tarawih itu dikenal di masa ulama fuqaha pengistilahannya. Jadi qiyam Ramadan karena iman dan ihtisab mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Ini dalil tarawih. Sehingga dalil ini miliknya Nahdlatul Ulama, miliknya NU, miliknya Persis dan milik. Maka hitungannya bisa berbeda-beda karena hadis Nabi adalah qiyam Ramadan. Ada yang 8, ada yang 20. Tetapi kita Nahdlatul Ulama mengambil yang 20. Kenapa? Kita salah satunya merujuk kepada fatwa sahabat atau fi'lus sahabat, di mana Sayyidina Umar melakukan salat tarawih 20. Tetapi yang 8 tidak salah karena itu qiyam Ramadan. Jadi kita tidak perlu bertengkar urusan hitungan tarawih. Mestinya kita bertengkar karena ada yang tidak salat tarawih. Lebih memilih tarawih ke mal-mal dan ke pasar-pasar dibandingkan melaksanakan salat tarawih bersama. Itu hukumnya sunnah muakkad. Kemudian terkait dengan waktu salatil Id, pelaksanaan salat Id, yubda'u waktu salatil Id bitulu'i syamsi. Jadi salat Id ini dilaksanakan semenjak matahari terbit. Tetapi ada jeda. Kalau dalam kitab-kitab disebutkan qadra rumhin, irtifa'us syamsi qadra rumhin. Matahari sudah naik sekitar ukuran 1 tombak. Kalau kita ukur pakai pendekatan menit atau jam, maka sekitar setengah jam dari terbitnya matahari sudah bisa kita melaksanakan sholat Id. Tetapi ada yang perlu diperhatikan di sini, kita disunnahkan untuk mentakhir, menunda pelaksanaan sholat Id, Idul Fitri ini sampai agak tinggi matahari, agak ditunda, diakhirkan, takhir. Beda dengan sholat Idul Adha yang itu dianjurkan untuk segera dilaksanakan. Kenapa begitu? Karena ketika sholat Idul Fitri dilaksanakan sebelumnya, yakni setelah subuh, itu masih ada kesempatan untuk melaksanakan pembayaran zakat fitrah. Zakat fitrah itu yang paling afdol diserahkan, diberikan menjelang sebelum pelaksanaan sholat Id. Maka sholat Idnya ditunda untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nanti kita akan bahas juga kesunahan-kesunahan apa saja yang pasti kita lakukan di saat kita menunaikan sholat Id. Termasuk salah satunya ditakhir tadi. Waktunya sejak matahari terbit sekitar setengah jam setelah dari matahari terbit. Wa yastamiru ila tazulu syams. Dan ini berlangsung sampai matahari hampir tergelincir. Qubaila dukhuli waktu duhri, sedikit sebelum duhur menjelang. Tapi kita tidak pernah menemukan sholat Id jam 11 atau jam 10 ya. Jadi biasanya jam 7 pelaksanaannya, paling molor jam setengah 8 atau jam 8. Kemudian kaifiyah, ini penting disampaikan, kaifiyatu sholatil Id, pelaksanaan sholat Id. Terkait dengan tata cara pelaksanaan sholat Id ini,
Sebagaimana kita maklum bahwa sholat id ini dilaksanakan 2 rakaat. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Sayyidina Umar radhiyallahu an, sholatul adha rakaatani wa sholatul fitri rakaatani. Jadi sholat duha, sholat idul adha 2 rakaat, sholat idul fitri 2 rakaat, wa sholatus safar rakaatani. Sholat musafir bagi yang mengqashar itu 2 rakaat, wa sholatul jum'ah rakaatani juga. Sholat Jumat juga 2 rakaat. Ada perbedaan yang menyolok di antara sholat-sholat sunnah meskipun sama-sama 2 rakaat, di mana dalam pelaksanaan sholat id ini biasanya diawali dengan takbir. Ini dalam fikih disebut dengan takbiruz zawaid, takbir tambahan. Kenapa dikatakan tambahan? Karena ini bukan termasuk bagian dari sunnah ab'ad yang nanti harus ditutup dengan sujud sahwi, atau dianggap sunnah ab'ad. Jadi tidak ab'ad, tidak juga hayat. Jadi kalau dalam sholat itu kan ada 2 sunnah. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad adalah sunnah di mana ketika ditinggalkan kita dianjurkan untuk menutup dengan mengganti dengan sujud sahwi. Sementara hayat tidak. Nah, takbiratus zawaid di dalam sholat id ini sebenarnya bukan merupakan keduanya. Makanya ketika ditinggalkan tidak perlu diganti, ditutup dengan sujud 2 rakaat, sujud sahwi. Ini biasanya karena sholatnya ini sholat sunnah tahunan. Kadang-kadang meskipun ini ustadz, kiai, kadang suka lupa. Padahal ketika kita melaksanakan sholat ini lupa dengan takbir, yakni ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian kita membaca iftitah, setelah itu kita dianjurkan sebelum baca Fatihah untuk takbir. Jadi takbir 7 kali rakaat pertama Allahu Akbar. Lalu jeda antara 2 takbir nanti dianjurkan, disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Ini kadang kita tidak jarang kita saksikan lupa imam untuk mengawali dengan takbir zawaid ini. Dan itu kadang menjadi pembicaraan. Ini baru ada sholat id antik, tidak ada takbirnya. Disangkanya tidak sah, padahal ini sah. Karena ini hanya sekedar kesunahan yang levelnya sangat di bawah. Memang sangat dianjurkan. Levelnya di bawah, yakni takbir zawaid 7 kali rakaat pertama sebelum membaca Fatihah dan sesudah membaca iftitah, kemudian rakaat kedua 5. Andai kata misalnya kita takbirnya imam ini lupa sampai sudah membaca Fatihah, maka tidak perlu kemudian takbir zawaid ini disusuli setelah baca Fatihah atau setelah baca ayat kemudian diqadha, tidak perlu. Atau Fatihahnya di stop kemudian baca takbir. Apalagi makmumnya menegur misalnya Allahu Akbar, tiba-tiba langsung imamnya baca Fatihah. Nah, ini makmumnya reaktif sekali. Wah, ini kok tidak baca takbir, subhanallah. Ini bukan pada tempatnya untuk mengingatkan imam, karena ini hanya sunnah saja. Biarkan saja. Jadi apabila lupa, di sini dikatakan walau nasiyal imam awil munfarid at-takbirat, ya, wa tadakkaraha qabla ruku'i wa qad syar'a bil qiraati fatatit takbiratuh. Andai kata imam atau orang yang sholat sendirian itu lupa kepada takbir itu dan kemudian ingat sebelum melaksanakan ruku dan sudah memulai membaca Fatihah, fatatit takbirat, maka takbirnya ini sudah tidak ada kesunahan lagi. Biarkan saja berlalu. Wala yatadarukahu, dan tidak perlu untuk menyusuli. Ini terkait dengan tata cara. Kemudian dianjurkan juga bagi yang hafal. Bagi yang hafal saya katakan begitu karena kemungkinan dalam suasana COVID-19 ini nanti banyak
para bapak-bapak di rumah-rumah akan menjadi imam yang sebelumnya seumur-umur tidak pernah menjadi imam sholat id, barangkali bisa melaksanakan sholat id di rumah dan menjadi imam. Maka selain tata cara yang tadi diawali dengan takbirat, takbir zawaid, setelah takbiratul ihram 7 kali rakaat pertama, 7 kali takbir, kemudian 5 takbir untuk rakaat kedua. Dianjurkan juga pada rakaat pertama itu untuk membaca surah. Yustahabbu ay yaqra'a sholatal a'la wa suratal ghasyiyah. Jadi rakaat pertama surah Sabbihisma rabbikal a'la, surah al-a'la, dan surah yang kedua al-ghasyiyah, hal ataka hadisul ghasyiyah. Ini kalau hafal, ya. Kalau tidak hafal tidak apa-apa, karena ini imam dadakan, ya kulhu tidak apa-apa, atau surah-surah pendek yang lain. Dan disunahkan juga diperjelas bacaannya, meskipun sholat sunnahnya di siang hari, di dalam sholat Idul Fitri ini dan Idul Adha disunahkan untuk dinyaringkan, sebagaimana juga dalam sholat kusuf, sholat gerhana juga disunahkan untuk dinyaringkan. Padahal biasanya untuk sholat sunnah di siang hari itu tidak perlu nyaring, seperti sholat duha atau sholat qobliyah, ba'diyah duhur, asar. Tetapi untuk sholat Idul Adha sunnah untuk dinyaringkan. Bagi para bapak yang menjadi imam dadakan tadi, ini sekaligus tes kemampuan baca Al-Quran di tengah-tengah keluarga. Barakallahu fikum. Kemudian ini yang sangat penting juga, yang sering muncul pertanyaan, bagaimana dengan khutbahnya? Karena biasanya ketika kita melaksanakan sholat id ini pasti ada 2 khutbahnya. Bahkan kadang-kadang masjid-masjid itu ngundang untuk sekedar membaca khutbah ini, minta ngundang orang besar. Ternyata di dalam kitab-kitab fikih, termasuk di dalam kitab madhab Syafi'i ini, khutbah ini dikatakan khutbatul id sunnatun. Jadi hukumnya sunnah. Jadi artinya ketika kita sholat id berjamaah sekalipun, atau kita sholat id sendirian di rumah, maka maka khutbah ini tetap hukumnya sunnah. Andai kata di masjid ini misalnya tidak ada khotibnya, sudah sah. Ini berbeda dengan sholat Jumat, di mana di dalam sholat Jumat kedua khutbah ini hukumnya wajib, jadi sunnah. Apalagi misalnya tadi sholatnya sendirian, ya tidak perlu khutbah, tidak lagi sunnah. Memang ketika sholat sendirian berkhutbah, yang mendengarkan siapa? Karena khutbah itu kalau di dalam sejarahnya, khutbah id itu Nabi biasanya mengajarkan tentang tata cara pelaksanaan zakat. Jadi materi khutbahnya itu seputar masalah pelaksanaan zakat fitrah, itu biasanya untuk mengajari para sahabat. Nah, kalau sendirian kan tidak mungkin didengarkan oleh siapapun. Jadi sekali lagi, hukum dari khutbatul id itu adalah sunnah ketika dilaksanakan berjamaah. Dan pelaksanaannya pun dilakukan, khutbah ini dibaca setelah pelaksanaan sholat id. Berbeda dengan sholat Jumat yang khutbahnya didahulukan sebelum 2 rakaat Jum'ah. Sedangkan rukun-rukun daripada khutbah sholat id ini sama sebagaimana khutbah di dalam sholat Jumat. Wa khutbatul id khutbatani wa arkanuhuma wa sunanuhuma ka arkani khutbatail Jum'ah. Jadi khutbah id ini sama 2 rakaat, dua kali, dan rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya sama seperti rukun dan sunnah di dalam 2 khutbah Jumat. Cuman kontennya saja, isinya, materinya lebih banyak mengurai tentang masalah pelaksanaan zakat, hikmah zakat dan seterusnya. Kemudian di mana kita seharusnya melaksanakan sholat id ini? Nah, ini juga penting untuk kita pahami.
di dalam tuntunan fikih, khususnya di dalam madhab Syafi'i ini, kita dianjurkan melaksanakan sholat Id ini di masjid, dianjurkan di masjid lebih utama, apalagi masjidnya luas. Kecuali masjidnya sempit, masjidnya sempit, maka bisa dilaksanakan fis sahra, di mana di tanah lapang. Nah, ini madhab Syafi'i. Tetapi madhab yang lain yang juga di dalam madhab Syafi'i seperti Hanafi dan sebagainya itu disunnahkan di padang, di lapangan. Maka ketika ada salat sunnah di lapangan, ini berarti ikut madhab. Tetapi kita madhab Syafi'i sangat dianjurkan untuk dilaksanakan di masjid. Di samping kita masuk masjid langsung bisa i'tikaf, Kemudian yang terakhir, jadi tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tadi tentang pelaksanaan sholat Id di masjid, kalau tidak di tanah lapang, tetapi dalam kondisi seperti sekarang, di mana kita dianjurkan pemerintah untuk standby di rumah, tidak kemana-mana, menghindari perkumpulan kerumunan manusia, maka kita ikuti anjuran pemerintah ini ketika kita berada dalam zona merah misalnya, terutama berada dalam zona merah. Kita bisa melaksanakan sholat Id di rumah tadi, di rumah, tidak harus khutbah, bisa berjamaah, bahkan bisa sholat sendirian. Kemudian yang terakhir ada beberapa penjelasan juga tentang masalah sunanul Id wa adabuha. Ini penting juga kita pahami tentang sunnah-sunnah di dalam melaksanakan sholat Id dan juga adab tata keramanya. Ada sekitar 8 yang akan kita jelaskan secara singkat. Yang pertama, al-ightisal wa tanadduf di sini. Jadi mandi sebelum berangkat sholat Id, kalau ini ke masjid atau ke tanah lapang dianjurkan mandi. Bahkan di rumah pun sebelum melaksanakan sholat Id dianjurkan untuk mandi. Ini kiasan alal Jum'ah, dikiaskan kepada pelaksanaan sholat Jumat, di mana kita juga dianjurkan mandi dan membersihkan diri, tanadduf. Ini berangkat dari sebuah hadis bahwa sebelum berangkat Rasulullah juga melaksanakan ightisal, mandi dan tanadduf ini. Kapan pelaksanaan mandi sunnah untuk berangkat ke sholat Id? Pelaksanaan sholat Id ini itu mulai masuk kesunahan mandi ini sejak tengah malam. Jadi tengah malam, tidak harus di waktu pagi. Andai kata mandi tengah malam, itu sudah bisa diniatkan untuk mandi kesunahan salat Id. Tetapi lebih afdal biasanya dilakukan sebelum berangkat ke masjid, ke tanah lapang, atau sebelum pelaksanaan Id di rumah, karena biar badannya masih dalam keadaan sehat, segar bugar dan harum. Yang kedua, al-aklu qabla Id wa ba'dahu. Ini penting. Kalau Idul Fitri ini kita dianjurkan untuk makan sekedarnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ini riwayat Imam Tirmidzi, kana Rasulullah la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am wa yauman nahar hatta yarji fayakula min lahmi nasikatihi, rawahu Tirmidzi. Jadi Rasulullah ini biasanya sebelum berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat Idul Fitri, beliau itu makan, dan makannya dalam hadis lain itu tamarat, beberapa biji kurma kering. Jadi yang dianjurkan kurma. Kalau kurma tidak ada, dikiaskan ya cecen lah. Ambil dulu beberapa butir makanan ringan, kemudian berangkat. Ini apa hikmahnya kata para ulama? Supaya tidak ada kesan bahwa pada hari itu kita puasa. Karena kan ketika hari ini misalnya Idul Fitri, kan satu hari sebelumnya kita puasa. Jadi biar ada simbol bahwa kita sudah berbuka, maka sebelum sholat Id kita makan dulu di pagi hari itu. Mapetal istilahnya. Ini nanti berbeda dengan Idul Adha. Idul Adha itu disunnahkan jangan makan dulu, pulangnya baru makan. Nah, di samping tadi simbol bahwa ini kita sudah berbuka, yang kedua
kita makan dulu, karena nanti pelaksanaan sholat id ini kan dianjurkan, Idul Fitri ini dianjurkan untuk ditakhir. Nah, takut kelaparan, maka dianjurkan makan dulu sekedarnya, tapi jangan banyak-banyak. Beda dengan Idul Adha yang itu disunahkan untuk disegerakan untuk pelaksanaannya, maka jangan makan dulu karena kan nanti segera cepat pulang. Ini penting untuk dipahami. Karena ada kesan kadang, loh itu kalau Idul Adha katanya tidak boleh makan dulu sebelum datang dari masjid. Tidak, itu sunnah. Ta'siyan bi Rasulillah, mengikuti sunnahnya Nabi. Tapi andai kata makan ya tidak apa-apa. Karena Rasulullah la yakhruju yaumal fitri hatta ya'kula tamarat wa ya'kulhunna witran. Rasulullah tidak keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri sehingga beliau makan tamarat, beberapa butir kurma, wa ya'kuluhunna witran, dan beliau memakannya ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Yang ketiga, lubsu ahsani siyab. Kita dianjurkan dalam sholat Id meskipun di rumah ini memakai pakaian yang terbaik, ahsani siyab, dan yang paling afdal adalah putih. Tetapi ulama berpendapat andai kata ada pakaian putih tapi sudah agak lusuh, kemudian ada pakaian tidak putih tapi baru, pakai yang baru. Ini untuk izhar katanya, untuk menampakkan kebahagiaan hari itu. Beda dengan Jumat. Kalau hari Jumat kok ada pakaian baru tapi warnanya tidak putih, ada pakaian putih tapi agak lusuh, pakai yang putih. Ini kalau Jumat. Amma Idul Adha berbeda, pakai yang bagus. Hanya satu hal yang perlu diperhatikan, hudurun nisa, hadirnya perempuan ke masjid untuk sholat id ini memang dianjurkan, disunahkan juga. Tetapi untuk perempuan-perempuan yang sudah tidak begitu banyak menimbulkan fitnah, yang kalangan agak sepuh. Amma pemuda-pemuda yang dawatul hayat di sini dikatakan yang masih muda, apalagi yang masih gadis-gadis, itu malah dianjurkan tidak ke masjid. Andai pun ke masjid, maka sangat diharapkan dia untuk memperhatikan. Di dalam fikih Islami wa adillatu, Abu Zuhaili menjelaskan khusus di sana bahwa Rasulullah pernah suatu ketika di masjid mengeluarkan perempuan-perempuan, gadis-gadis dari masjid karena melaksanakan sholat id dengan kondisi mungkin yang kurang begitu beradab. Karena ini bisa menimbulkan fitnah. Toh andai kata mau hadir, maka dilakukan yustahabbu ayatadaffna bil ma. Yatanaddafna bil ma. Ayatanaddafna bil ma. Jadi dia tidak boleh pakai wangi-wangian. Wa yukrahu lahunna tatayyub, dimakruhkan untuk berwangi-wangian dan juga memakai pakaian-pakaian yang mahal. Zina. Jadi pakaiannya pakaian harian, silahkan ke masjid untuk gadis-gadis, para ibu-ibu yang masih menarik seterusnya untuk ke masjid, tetapi pakaiannya diusahakan sederhana mungkin sehingga tidak menimbulkan fitnah. Artinya kalau ke masjid kemudian hanya datang untuk pamer ini pakaian, merek pakaian, kemudian sandal, ini luar biasa, bisa haram bagi perempuan yang masih muda-muda. Ini sangat perlu diperhatikan. Tetapi bagi kaum laki-laki justru dianjurkan untuk memakai ahsanus siyab, pakaian yang terbaik, untuk menampakkan kebahagiaan ketika itu, ittiba'an li sunnah Rasulullah, tapi dengan niatan tulus tadi, bukan untuk mengiklankan merek pakaian. Kemudian juga takbir, yang keempat disunahkan takbir. Dan takbir ini dalam sholat id berakhir sampai pelaksanaan sholat id. Jadi setelah sholat id tidak dianjurkan lagi. Al-masyu wa mukhalafatu thariq. Nah, kalau ke sholat id dianjurkan untuk berjalan kaki. Usahakan kalau tidak udzur, katanya tidak usah memakai kendaraan kecuali ada udzur. Jalan kaki, dan nanti pulang dan berangkatnya menempuh jalan yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada gang, 2 gang, maka ketika berangkat gangnya yang lebih dekat, yang lebih jauh. Jadi dengan jaraknya masjid, misalnya gang pertama itu 1 kilo, kemudian gang kedua itu
setengah kilo, 500 meter, maka untuk berangkatnya ambil yang 1 kilo, pulangnya ambil yang 500 meter. Jalan kaki dianjurkan, disunahkan. Kemudian juga, apakah ada sholat sunnah sebelum sholat id? Tidak ada sholat sunnah, kecuali kita melaksanakan di masjid sholat idnya, maka kita dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Yang kedelapan, ihya'u lailatil id wa du'a. Jadi kesunahan yang mengiringi sholat id adalah kita dianjurkan untuk menghidupkan 2 malam Idul Fitri dan Idul Adha. Ada sebuah hadis yang patut kita renungkan. Man ahya lailatal id lam yamut qalbuhu yawma yamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan 2 malam Idul Fitri dan Idul Adha, maka tidak akan mati hatinya dikala semua hati manusia di hari kiamat nanti akan mati. Adalah sebuah hadis lagi, man qama lailatal idaini muhtasiban lillah lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, qiyam Idul Fitri dan Idul Adha, ibadah sunnah di malam Idul Adha dan Idul Fitri, karena semata-mata berharap ridho Allah, maka tidak akan mati hatinya dikala semua hati mati. Mati dari keimanan, mati dari, dan yang paling ditakutkan kita adalah penyakit matinya hati. Karena kalau hati sudah mati, maka kebaikan apapun tidak akan bisa dicerna dengan baik oleh hati ini. Shaimin shaimat yang berbahagia, mungkin ini yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan masalah pelaksanaan sholat id di suasana pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga kita bisa melaksanakan sholat id ini sebagai simbol untuk mengakhiri pelaksanaan bulan suci Ramadan, baik di masjid, di tanah lapang maupun di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.